Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang elastisitas. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mustafa. Nama saya Irna Febriana. Nama saya Joyce Windy. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Hande Sugianto, SE, MM, CAMA, CFRM, CHCT, CHT, selaku program studi akuntansi S1 dengan mata pelajaran ekonomi mikro, yang telah memberikan bimbingan atau memberikan referensi kepada kami. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan. Jenis-jenis elastisitas. 1. Elastisitas permintaan. 2. Elastisitas penawaran. 3. Elastisitas silang. 4. Elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand ialah derajat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Perubahan harga sangat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Semakin elastis suatu permintaan barang, berarti jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin mudah berubah. Entah naik atau turun, elastisitas atau besar kecilnya perubahan dinyatakan dalam koefisien atau angka elastisitas dengan simbol rumus elastisitas permintaan sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED adalah koefisien elastisitas permintaan. Delta P perubahan harga. Delta Q adalah perubahan jumlah permintaan. Q adalah jumlah permintaan awal. P adalah harga awal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Adanya barang substitusi. 2. Presentasi pendapatan yang digunakan atau jenis barang. 3. Jangka waktu analisis atau perkiraan atau pengetahuan konsumen. 4. Tersedianya sarana kredit. Bisa dilihat di sini ada contoh kurva permintaan. Macam-macam elastisitas permintaan. Jenis-jenis elastisitas. Permintaan elastis. E lebih dari 1. Permintaan inelastis. E kurang dari 1. Permintaan unility atau normal. E sama dengan 1. Permintaan elastis sempurna. E sama dengan tak terhingga. Permintaan inelastis sempurna. E sama dengan 0. Dua, elastisitas penawaran. Ialah perubahan jumlah kuantitas karena setiap peningkatan 1% harga dan biasanya bertanda positif. Para produsen bertujuan meningkatkan output. Elastisitas ini dapat juga dihubungkan dengan variabel-variabel seperti suku bunga, upah rata-rata, dan harga bahan baku, serta barang-barang lain yang dipakai untuk membuat produk tersebut. Jenis-jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran inelastis. Ialah terjadi apabila persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah sebesar X% ternyata diikuti perubahan penawaran kurang dari X%. Penawaran ini ditunjukkan dengan koefisien yang besarnya kurang dari 1, atau ED lebih kecil dari 1. Penawaran ini terjadi kalau persentase perubahan jumlah yang ditawarkan relatif lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Secara matematis dituliskan persen dari delta QS lebih kecil dari persen delta P. Dua, penawaran unitary. Ialah terjadi apabila persentase perubahan penawaran sama dengan persentase perubahan harga. Dengan kata lain, perubahan harga yang sebesar X% diikuti perubahan penawaran sebesar X% pula.
Penawaran ini ditunjukkan dengan koefisien atau ES yang besarnya sama dengan 1. Penawaran ini bisa terjadi pada berbagai macam barang yang terjadi pada saat tertentu saja, atau secara kebetulan. Terjadi kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Secara matematis, dituliskan persen dari delta QD sama dengan persen dari delta P. Tiga, penawaran elastis. Ialah terjadi apabila persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga, yaitu harga yang berubah sebesar X% diikuti perubahan penawaran lebih besar dari X%. Penawaran ini ditunjukkan dengan koefisien atau ES yang besarnya melebihi angka 1. Terjadi kalau perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Secara matematis dituliskan persen dari delta QD lebih besar dari persen delta P. Empat, penawaran inelastis sempurna. Terjadi apabila persentase perubahan penawaran sebesar 0%, sedangkan persentase perubahan harga sebesar X%. Dengan kata lain, walaupun harga berubah sebesar X%, penawaran tetap tidak berubah atau 0%. Penawaran ini ditunjukkan dengan koefisien sebesar 0 atau ES sama dengan 0. Barang yang sifat penawarannya inelastis sempurna ialah barang yang jumlahnya tidak bisa ditambah, walau harga mengalami kenaikan. Contohnya tanah. Ini terjadi pada barang yang kapasitas produksinya sudah optimum. Dengan kata lain, penawaran ini terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan, meskipun ada perubahan harga, atau delta QS sama dengan 0, meskipun delta P ada. Secara matematis dituliskan persen dari delta QS sama dengan 0. Berapapun perubahan dalam persen delta P, kasus penawaran inelastis dalam kenyataannya agak sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Koefisien ES sama dengan 0. Lima, penawaran elastis sempurna. Terjadi apabila persentase perubahan penawaran sebesar X%, sedangkan persentase perubahan harga sebesar 0%. Dengan kata lain, walaupun harga tidak mengalami perubahan, penawaran mengalami perubahan sebesar X%. Penawaran ini ditunjukkan dengan koefisien yang besarnya ES sama dengan tidak terhingga. Barang yang bersifat elastis sempurna ialah barang yang pada harga tertentu penawarannya terus mengalami perubahan. Ini terjadi karena pertambahan jumlah produsen, penggunaan mesin-mesin modern, dan lain-lain. Contohnya VCD, buku gambar, dan lain-lain. Penawaran ini terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan, meskipun tidak ada perubahan harga, atau delta QS sama dengan ada perubahan, meskipun delta P sama dengan 0. Secara matematis, dituliskan persen dari delta QS sama dengan ada, dan persen dari delta P sama dengan 0. Kasus penawaran elastisitas sempurna ini terjadi apabila penawaran suatu barang dapat berubah-ubah, meskipun harga barang tersebut tetap. Cara menentukan besarnya elastisitas tanpa mencari turunan Q atau Q1 ialah sebagai berikut. 1. Jika persamaan fungsi menunjukkan P sama dengan A kurang B kali Q, yaitu fungsi permintaan, dan P sama dengan A tambah B kali Q, yaitu fungsi penawaran, maka rumus elastisitasnya ialah E sama dengan P dibagi P kurang A. Dan jika persamaan fungsi menunjukkan Q sama dengan A kurang B kali P, yaitu fungsi permintaan, dan Q sama dengan A tambah B kali P, yaitu fungsi penawaran, maka rumus elastisitasnya ialah E sama dengan B dikali P dibagi Q. Elastisitas silang ialah menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan itu bisa dapat bersifat pengganti atau substitusi, dan dapat pula bersifat pelengkap atau komplementer. Contoh ringkasnya ialah hubungan antara sepeda motor dengan bensin
dan nasi dengan lauk pauk. Hubungan antar barang dibagi menjadi dua, yaitu substitusi atau saling menggantikan, dan komplementer atau saling melengkapi. Baik substitusi atau komplementer dilihat dari hasil perhitungan nilai elastisitas silangnya, ialah jika hasil perhitungan elastisitas silangnya positif, maka hubungan dua barang tersebut ialah substitusi atau saling menggantikan. Sedangkan jika hasil perhitungan elastisitas silangnya negatif, maka hubungan dua barang tersebut ialah komplementer atau saling melengkapi. Dan adapun jika hasil perhitungan elastisitas silangnya 0, maka hubungan dua barang tersebut ialah tidak ada atau tidak saling mempengaruhi. Berikut formula menentukan nilai elastisitas silang ialah elastisitas silang X, nilai barang X dan Y ialah persen dari perubahan jumlah barang yang X yang diminta dibagi dengan persen dari perubahan harga barang Y. Elastisitas silang ini memperlihatkan hubungan dua barang dilihat dari apakah perubahan harga suatu barang mengakibatkan perubahan permintaan barang lainnya. Terdapat 3 kemungkinan, yaitu bersifat substitusi, komplementer, atau 0, atau tidak ada hubungan sama sekali. Yang keempat ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perbandingan persentase kuantitas pada suatu barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan income atau pendapatan. Elastisitas pendapatan juga berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sebagian besar barang dan jasa, elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Kriteria tingkat elastisitas pendapatan. Jika EI lebih dari 1, berlaku untuk barang superior atau mewah. Jika EI kurang dari 0, berlaku untuk barang inferior. Jika EI berada di antara 0 dan 1, berlaku untuk barang normal. Elastisitas pendapatan jangka pendek dan jangka panjang. Elastisitas jangka pendek yaitu perubahan harga yang hanya memerlukan waktu yang singkat seperti hanya 1 tahun atau kurang. Sedangkan elastisitas jangka panjang yaitu perubahan harga dengan dimensi waktu yang lebih dari 1 tahun atau memberikan waktu yang cukup bagi para konsumen dan produsen untuk menyesuaikan sepenuhnya dengan harga. Rumus elastisitas pendapatan. EI sama dengan perubahan jumlah barang dibagi perubahan pendapatan dikali pendapatan dibagi jumlah barang. Hasil EI jangka panjang lebih besar daripada jangka pendek atau kumulatif. Ini adalah kurva elastisitas pendapatan. Pada kurva gambar 2.24 dijelaskan dalam jangka pendek, kenaikan harga hanya berpengaruh kecil terhadap jumlah permintaan bensin. Para pengendara kendaraan motor mungkin lebih sedikit mengenai mobilnya, tetapi mereka tidak akan mengganti jenis mobil yang mereka miliki dalam sehari. Sedangkan pada kurva gambar 2.25 dijelaskan bahwa permintaan atas mobil yang terjadi justru sebaliknya. Pada mulanya jumlah harga naik, konsumen menunda pembelian mobil baru, sehingga jumlah permintaan selama setahun jatuh dengan tajam. Bagaimanapun juga, dalam jangka panjang, mobil kuas aus dan harus diganti, sehingga jumlah permintaan akan naik. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu, teman kami, yaitu barang apa saja yang termasuk barang inelastisitas. Mengapa barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang inelastisitas? Jawabannya, contoh barang yang termasuk dalam inelastisitas yaitu beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Barang di atas bisa dikategorikan barang inelastisitas karena meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.